95% suami muslim Indonesia tak memberi nafkah batin kepada istri. Apakah Anda terima? Kalau saya sih terima. Karena apa? Memang kenyataan. Kenyataan hampir 95%. Mungkin lebih atau kurang. Ya kurang lebih segitulah. 95% suami muslim Indonesia tidak memberikan nafkah batin kepada sang istri. Karena mayoritas kaum muslimin di Indonesia yang telah menjadi suami ini rata-rata salah paham tentang nafkah batin. Rata-rata orang Islam Indonesia ini mengartikan nafkah batin adalah hubungan ranjang, hubungan suami istri. Ini salah total. Karena hubungan ranjang itu bukan nafkah batin, bukan, tetapi itu adalah kewajiban istri. Justru nafkah di ranjang itu adalah kewajiban istri yang harus diberikan kepada sang suami. Hubungan biologis, namanya biologis disebut batiniah, nggak mungkin lah. Hubungan biologis itu adalah kewajiban istri, haknya sang suami. Apabila sang suami sudah memberikan mahar atau mas kawin, tatkala mau menikah, itu yang diwajibkan membayar mahar atau mas kawin adalah calon suami. Ya, belum apa-apa suami sudah diwajibkan memberi mahar nih, wajib hukumnya. Kemudian setelah akad nikah, setelah pernikahan, suami diwajibkan lagi membayar nafkah lahir. Nafkah lahir itu apa? Sandang, pangan, papan. Ya, sandang itu pakaian, pangan itu makanan dan minuman, papan adalah tempat tinggal. Ini Allah mewajibkan kepada sang suami. Padahal pada enaknya kan kalau rumah tangga itu. Namun mengapa untuk mahar dan nafkah lahiriah, sandang pangan papan Allah wajibkan kepada sang suami, bukan diwajibkan kepada sang istri. Kemudian sang suami juga diberikan kewajiban lagi memberikan nafkah batiniah. Ini wajib. Nafkah batiniah adalah pendidikan rohani. Nah, namanya rohani itu batiniah. Bukan pendidikan biologis, bukan. Jadi pendidikan namanya pendidikan rohani itu adalah pendidikan ilmu agama Islam. Istrinya kalau misalnya nggak bisa wudhu, suami wajib tuh ngajari tentang wudhu. Istrinya tidak bisa sholat, suami wajib mengajari istrinya tentang sholat. Nah pertanyaannya, berapa persen nih suami-suami muslim di Indonesia yang mendidik istrinya tentang wudhu, tentang sholat, tentang halal haram, tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan wajib dan sunnah dan haram dan mubah dan makruh di dalam hukum-hukum Islam? Ya, pertanyaannya berapa nih? Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa 95% suami-suami muslim di Indonesia itu tidak memberikan nafkah batin kepada istri, ya bisa dibenarkan. Kelak di yaumil qiyamah akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa Anda tidak memberikan nafkah batin kepada istri Anda? Mudah jawabannya, kan selama ini kami salah memahami ya Allah. Dikira nafkah batin adalah hubungan badan. Tidak. Hubungan badan itu adalah justru haknya sang suami, kewajiban sang istri. Nah begitu. Mengapa kewajiban sang istri? Yaitu tadi karena sang suami sudah diwajibkan membayar mahar. Suami diwajibkan memberi nafkah, yaitu nafkah sandang pangan papan. Dan suami juga diberikan kewajiban memberikan nafkah batiniah, yaitu pendidikan rohani. Maka kewajiban sang istri melayani sang suami setiap saat. Tatkala sang suami minta, maka istri wajib memberinya, begitu. Lah kalau seandainya misalnya nih hubungan biologis itu dikatakan sebagai kewajiban sang suami, lalu wajibnya sehari semalam berapa kali? Ayo jawab. Kalau seandainya nih masalah hubungan badan itu adalah kewajiban sang suami, kira-kira sehari semalam wajibnya berapa kali? Apakah 17 kali? Nah, 17 kali kuatkah ente? Ataukah sebulan sekali atau setahun sekali? Jadi inilah yang harus dipahami. Jadi sekali lagi kalau ada yang mengatakan bahwa 95% suami-suami muslim di Indonesia ini tidak memberikan nafkah batiniah, yaitu nafkah rohaniah kepada sang istrinya, memang benar.
Oleh sebab itulah jadilah sang suami yang benar-benar mampu mendidik rohani sang istri. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman wajib mendengarkan dan wajib paham nih. Jagalah oleh kalian. Jaga itu artinya harus menjaga. Anfusakum, pada diri kalian. Wa ahlikum, dan pada keluarga kalian. Nah, keluarga itu siapa? Yaitu al-aulad wa zaujat, anak-anak dan istri, itulah keluarga. Disuruh menjaga dari mana? Naron, pada api neraka. Karena kita ini disuruh, diperintah menjaga diri dan keluarga. Ini perintah Allah. Kita diperintah, setiap orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya, yaitu anak dan istrinya, daripada siksa api neraka. Nah, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, apakah hubungan badan, hubungan biologis? Enggak kan? Ya enggak lah. Yaitu wujubu ta'dibil ahli, wajibnya mendidik adab keluarga, minal auladi wa zaujat, daripada anak-anak dan juga istri-istri. Jadi wajib mengajari istri tentang adab, tentang hukum, tentang berbagai macam hal yang berkaitan di dalam hukum-hukum Islam. Lihat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kemudian di dalam surat At-Taghabun, Allah Azza wa Jalla juga sudah menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, coba perhatikan nih. Sesungguhnya dari sebagian istri-istri kalian dan juga sebagian anak-anak kalian aduwan, yaitu musuh, lakum, bagi kalian. Jadi ternyata istri dan anak itu sebagiannya ada yang menjadi aduwan, yaitu musuh. Musuh artinya bagaimana? Suaminya tatkala mau ngaji, istrinya protes. Sudah seharian kerja sampai malam capek, kemudian ngaji, kapan waktunya untuk saya dan keluarga? Ini namanya musuh. Tatkala sang suami ingin mendatangi guru, istrinya repot rewel, minta ini minta itu. Anaknya repot rewel, minta ini minta itu. Lah, kalau suami-suami di akhir zaman tidak paham bahwa sebagian istri dan sebagian anak adalah musuh, maka dia, para suami, akan selalu menuruti permintaan istri dan anak-anaknya, sehingga sang suami tidak sempat ngaji, mendatangi guru. Lalu sang suami tidak pernah memberikan nafkah batiniyah, yaitu nafkah rohaniyah kepada istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Fahdharu, maka berhati-hatilah kalian hum, kepada mereka, yaitu min azwajikum wa auladikum. Kemudian di dalam At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla menegaskan inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanyalah, ini harta kalian dan juga anak-anak kalian fitnah, yaitu fitnah. Oleh sebab itulah kita harus menyadari posisi sebagai seorang sang suami memberikan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin. Lahirnya adalah sandang pangan papan, kemudian nafkah batiniyahnya adalah nafkah rohani, yaitu pendidikan ilmu agama Islam. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah fitini wa dunyul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.